Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Vita Fadliana, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 Jurnal Refleksi. Jurnal refleksi dwi mingguan ini dibuat selain untuk melengkapi salah satu tugas calon guru penggerak, juga untuk merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan selama mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jurnal refleksi ini merupakan media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah saya lakukan sehingga memberikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Saya menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu 4F yang bisa diterjemahkan menjadi 4P, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dimulai dengan kegiatan pembukaan secara daring tanggal 16 Agustus 2023. Selanjutnya saya melakukan pretest paket modul 1. Kegiatan selanjutnya adalah lokakarya orientasi yang dilaksanakan selama 2 hari secara daring tanggal 18 sampai 19 Agustus 2023. Kegiatan ini sungguh seru dan menyenangkan. Saya bertemu dengan teman-teman guru yang hebat dan bersemangat, menyampaikan pendapat melalui Jamboard dan melakukan refleksi di Padlet. Tujuan diselenggarakan lokakarya ini untuk memberi pemahaman tentang program guru penggerak, alur belajar guru penggerak, dan dukungan yang perlu diberikan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan selama program berlangsung selama 6 bulan ke depan. Kami membuat kesepakatan kelas, menulis harapan dan tantangan sebagai calon guru penggerak. Ini merupakan kesempatan pertama bagi saya menimba ilmu di pelatihan guru penggerak menuju tahap berikutnya. Pada tanggal 22 Agustus 2023, saya mengikuti pengenalan fasilitas yang ada pada LMS melalui Google Meet dengan Ibu Titik Sutanti dari BPKB DIY. Di sini kami banyak mengenal fasilitas di LMS dan bagaimana cara mengunggah tugas, memberi komen, dan lain-lain. Selanjutnya dimulailah kami belajar melalui LMS, mulai dari pendahuluan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Perasaan saya pada awalnya senang dan bangga karena berhasil lolos calon guru penggerak Angkatan 9 setelah melalui berbagai tahapan seleksi. Namun kemudian saya kaget pada saat awal memulai tahapan pendidikan guru penggerak ini. Saya kaget dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu, karena saya harus menyeimbangkan dengan tugas sekolah dan tentu saja dengan keluarga. Namun saya mendapatkan dorongan semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya dari fasilitator kami Ibu Sumini dan pengajar praktek Bapak Anggit Bagus dalam penyelesaian tugas kami. Selain itu, kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah saya, serta teman-teman calon guru penggerak Angkatan 9 saling menguatkan dan memberikan semangat sehingga kami bisa sedikit-sedikit beradaptasi dan menyelesaikan alur merdeka serta memulai alur yang ada. Selama 2 minggu ini saya merasakan berbagai macam perasaan seperti bahagia, semangat, namun juga takut. Semua perasaan tersebut membuat saya kadang merasa sangat bersemangat, tapi kadang juga merasa takut gagal. Namun seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai beradaptasi dan membulatkan tekad untuk terus maju menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Semua hambatan dan tantangan tersebut memacu semangat saya untuk belajar, mencari solusi, meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Saya sangat senang karena saya semakin memahami hakikat pendidikan melalui penerapan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 sebagai seorang pendidik bukan hanya mentransfer ilmu semata, tapi juga harus bisa menuntun, among, dan pamong, serta menyesuaikan dengan kodrat alam serta kodrat zaman. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 serta berdiskusi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja,
namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran atau student center. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mencoba menerapkannya atau merealisasikan dalam proses pembelajaran saya di kelas agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher-centered menjadi student-centered dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan harus mampu mempelajari karakteristik murid dan memberi kesempatan murid untuk berkembang sesuai kodratnya. Saya akan berusaha menuntun siswa, membimbing dan memunculkan potensi siswa, serta memberikan arahan agar siswa tidak kehilangan arah, supaya mereka bisa berkolaboratif, aktif, dan berani. Saya juga akan mengubah cara berpikir saya bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat atau dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga melihat dari proses pembelajaran, proses yang ada di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Memaksimalkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, menuntun, tidak menuntut, sehingga murid-murid saya menjadi individu yang merdeka. Saya akan memanfaatkan media Canva, Kahoot, Quizizz, Wordwall, Quizwizard, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Masih banyak yang harus saya benahi. Saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini jauh dari kata sempurna dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendidik jika dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga saya tetap konsisten melaksanakan ini serta dapat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak sampai tahap akhir dengan bersemangat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.